Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ikhtisar Ulumul Hadis lil Hafidz Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala yang wafat tahun 774 Hijriah. Baik. Qala, ini masih dalam kalam Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala berkenaan dengan ilal ya, dalam Al-Ba'its Al-Hathith. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, suaranya bagus ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. 6. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, wa'lam anna minal illati ma la yaqdahu fi sihhati matnil hadis. وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن لصحته بإسناد آخر صحيح. Kata beliau rahimahullahu taala, ketahuilah bahwa illat ada yang tidak mencacati keabsahan hadis. Ada yang tidak mencacati keabsahan hadis, dikatakan illah ghairu qadihah. Dikatakan illah ghairu qadihah, yakni illat yang tidak merusak keabsahan hadis, kesahihan hadis. Yaitu kata beliau, apa yang sudah kami sebutkan sebelumnya, bahwa terkadang illat itu hanya menyerang sanadnya namun tidak menyerang matannya. Illat itu hanya pada sanad tapi tidak pada matan, dikarenakan matannya sahih dengan adanya mutaba'ah ataupun syahid dari jalan yang lain. Contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, kal haditsil ladzi dzakarna min riwayati Ya'la bin Ubaid anis Tsawri an Amr bin Dinar wa qulna innahu wahima fihi bi dzikri Amr bin Dinar idh huwa mahfuzun min riwayati Tsawri an Abdullah bin Dinar wa Amr wa Abdullah thiqatan. Ini sudah diserangkan sebelumnya ya. Ini kekeliruan dari siapa? Ya'la bin Ubaid yang meriwayatkan dari As-Tsawri dari Amr bin Dinar. Dia mengatakan an Amr bin Dinar, di mana semua murid-muridnya As-Tsawri itu meriwayatkan dari As-Tsawri dengan lafaz atau dengan nama Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Dinar. Ya. Sudah disebutkan bahwa di sini penyebutan Amr bin Dinar wahim. Ya, dan ini waham ya, waham. Dan ini illat. Namun dan yang mahfuz ya, riwayat yang benarnya adalah Abdullah ibn Dinar. Ya. Dan namun illat ini tidak mencacati keabsahan matannya. Kenapa? Wa Amr wa Abdullah thiqatan. Ya, karena baik Amr maupun Abdullah dua-duanya thiqah, maka tidak ada masalah tertukar. Ya, istilahnya aina ma darul isnad, aina ma yadurul isnad yaduru ala thiqah. Ya, kemana saja sanadnya itu berputar, maka berputarnya di atas perawi yang thiqah. Baik. Ini dikatakan illat ghairu qadihah. Summa qala rahimahullahu ta'ala, wa qad yutliqu ba'd ulama'il hadits ismal illah fi aqwalihim 'ala al-asbab allati yudha'afu biha al-haditsu min jarhi rawi bil kadhibi aw al-ghaflati aw su'il hifdzi aw nahwi dhalika min al-asbab adh-dhahirati wal qadihah. Min al-asbab adh-dhahirati al-qadihah. Baik, ini itlaq yang lain. Sudah disebutkan bahwasanya illat itu adalah sababun ghamidun khafi, ya kan, bahwa muallal atau illat yang qadihah adalah suatu penyebab lemahnya, penyebab dhaifnya satu hadis, tapi penyebabnya ini rumit lagi tersembunyi, tidak nampak secara kasat mata.
Ya, dengan pemeriksaan awal enggak nampak. Nah, walaupun demikian kata beliau, sebagian ulama ada yang mengitlakkan kata illah ya pada ucapan mereka untuk sebab-sebab yang zahir. Padahal asalnya illat adalah sababun yang ghamidun khafi. Asalnya untuk sabab yang khafi. Tapi sebagian ulama ada yang mengitlakkan kata illah dalam ucapan mereka ya, dan mereka peruntukkan untuk sebab-sebab yang apa? Sebab-sebab yang zahir. Ya, asbab al-zahirah al-qadihah. Sebab yang zahir yang merusak keabsahan hadis. Seperti misalnya jarhir rawi bil kadzib, misalnya di dalam sanadnya ada perawi yang kadzab, atau al-ghafla atau su'il hifdzi atau nahwi dzalik. Fa yaquluna hadzal haditsu ma'lulun bi fulanin mathala. Mereka mengatakan misalnya ini hadis ma'lul gara-gara si fulan. Si fulan ini dhaif. Si fulan ini kadzab, si fulan ini misalnya su'ul hifdzi. Apa? Sayyi'ul hifdzi. Nah, ini sebab yang zahir untuk melemahkan hadis, dan itu bertentangan dengan makna yang masyhur dari illat, yaitu sabab yang khafi. Ya, jelas sampai sini. Maka apa yang dimaksudkan oleh ucapan ulama ini ketika mereka menggunakan kata illat untuk asbab yang zahirah? Kata beliau, wala yuriduna al-illatal mustalaha 'alaiha. Nah, ketika mereka menggunakan kata illat di situ, maka mereka tidak memaksudkan dengannya illat dengan istilah yang sudah al-mustalah 'alaiha, yang sudah masyhur. Li'annaha innama takunu bil asbabil khafiyah. Karena illat yang sesuai dengan makna istilah, ya, illat yang merupakan istilah ya adalah hanya diperuntukkan untuk sebab yang khafi, allati tadhharu min sabri turuqil hadis, yang hanya bisa kelihatan kalau sudah dikumpulkan semua jalan-jalannya kama taqaddam. Baik, maka ini ada itlaq di kalangan ulama, dan yang mereka inginkan adalah makna illat secara makna illat secara lugawi, yakni sesuatu yang merusak. Waqad atlaqa Abu Ya'la al-Khalili rahimahullah fi kitabih al-Irsyad al-illata ala ma laysa biqadihin min wujuhil khilaf. Abu Ya'la al-Khalili juga dalam kitabnya al-Irsyad menggunakan kata illah, dan yang beliau inginkan adalah suatu sebab yang tidak qadih, yang tidak merusak keabsahan hadis. Misalnya min wujuhil ikhtilaf. Ya, misalnya berupa adanya perbedaan dalam sanad, tapi yang mahfuz adalah misalnya mursal dengan mausul, yang mahfuz adalah yang mausul. Yang mahfuz adalah yang mausul. Jelas sampai sini? Atau misalnya al-mazid fi muttasil asanid. Al-mazid fi muttasil al-asanid. Atau yang misalnya yang tidak menambah lebih ahfad dibandingkan yang menambah. Maka ini illat, ada khilaf tapi tidak merusak keabsahan hadis. Nah, Abu Ya'la al-Khalili mengitlakkan juga untuk seperti ini, mengitlakkan illat untuk khilaf seperti ini. Nahwu irsali man arsal al-hadits alladhi asnadahu thiqatul dhabit. Ini jelas ya. Misalnya adalah ada seorang perawi yang memursalkan hadis, tapi dia dhabitnya biasa saja, dhabatnya biasa, mungkin dia saduq, mungkin dia mungkin dia thiqah, tapi lebih kuat riwayatnya alladhi asnadahu, yang meriwayatkannya secara musnad, yakni meriwayatkannya secara mausul, yaitu as-thiqatu ad-dhabit. Dan ini sebenarnya bukan hanya istilahnya Abu Ya'la al-Khalili, para ulama mengitlakkan illat untuk hal-hal seperti ini secara umum. Namun illatnya adalah illat ghairu qadihah. Misalnya, ya, seorang perawi memiliki dua orang murid. Satu murid meriwayatkan dari dia dengan mursal, dari tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perawi muridnya yang lain meriwayatkan dari dia secara mausul, secara musnad, yang bersambung sanadnya tabi'in sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah ditarjih, setelah dilihat ya, di muqaranah, ternyata yang lebih dhabit, yang lebih thiqah adalah yang meriwayatkan secara mausul. Sehingga jalan secara mursal dihukumi syadz. Ya. Apakah dikatakan ini illah? Iya, illah. Kenapa illah? Karena ada khilaf di dalam riwayat. Namun illatnya ghairu qadihah. Kenapa? Karena yang mahfuz adalah yang mausul, bukan yang mursal. Artinya apa? Khilaf ini tidak merusak keabsahan hadis. Karena yang benarnya memang yang mausul, bukan yang musnad. Seandainya ketika di muqaranah ternyata yang mursal yang yang mursal yang mahfuz dan yang mausul itu yang syadz, maka ini illat yang qadihah. Illat yang qadihah. Hatta qal Abu Ya'la al-Khalili berkata, min aqsamis sahihi ma huwa sahihun ma'lul. Ini di antara jenis hadis sahih ada yang sahih tapi ma'lul.
Ya, ma'lul, ilat apa yang diinginkan di sini? Yani ma'lul, dia sahih karena apa? Dia sahih sekaligus ma'lul, yani sahih namun ada khilaf di dalamnya, dan khilafnya ini la yadur, tidak membahayakan keabsahan hadis. Ya, la yaqdahu fi sihhatil hadis. Ya. Kata beliau, min aqsamis sahihi ma huwa sahihun ma'lul, kama qala ba'dhum minas sahihi ma huwa sahihun syadzun. Ini telah pernah kita sudah kita isyaratkan di beberapa pertemuan sebelumnya, ya, bahwa ada yang mengitlaqkan kata syadz dan yang diinginkan dengannya tafarrud thiqah. Ya kan, masih diingat kemarin pembahasan, sebagian ulama ada yang mengitlaqkan kata syadz dan yang mereka inginkan tafarrud thiqah. Nah, kita sudah sebutkan kemarin bahwa syadz yang mereka inginkan di situ bukan syadz yang dhaif, bukan syadz yang bermakna tafarrud dhaif, bukan syadz yang bermakna mukhalafah, tapi syadz yang mereka inginkan di situ adalah tafarrud thiqah. Dan tafarrudnya seorang perawi thiqah tidak ada masalah, bisa jadi sahih hadisnya walaupun dia tafarrud, tapi karena dia thiqah dan yahmidut tafarrud, maka hadisnya sahih. Maka bisa jadi hadis itu sahih tapi sekaligus syadz. Nah, ketika dikatakan minas sahihi ma huwa sahihun syadzun, maka kata syadz di sini jangan dimanakan syadz gara-gara mukhalafah atau syadz karena tafarrud ad-dhaif, tapi syadz di sini adalah tafarrud as-thiqah. Karena di antara ulama ada yang mengitlaqkan kata tafarrud thiqah, ada yang mengitlaqkan kata syadz, dan yang mereka inginkan dengannya adalah apa? Tafarrud thiqah. Jelas sampai sini tafarrud thiqah. Nah, sebagaimana telah berlalu di pembahasan syadz. Ya, sebagaimana telah berlalu pada pembahasan syadz. Jelas ya? Maka kata beliau, kata Al-Khalili rahimahullahu taala, ulama yang mengatakan sahihun ma'lul atau ulama yang mengatakan sahihun syadzun lam yaqsud bihadat taqayyuda bil istilah. Dia tidak memaksudkan dengan di sini syadz secara istilah atau ma'lul secara istilah, enggak. Jelas ya? Tapi yang diinginkan ma'lul ini secara bahasa, ada ilat padanya, ada cacat padanya, walaupun tidak merusak. Syadz yakni di antara mana syadz secara lugatan kan tafarrud. Kalau dikatakan syadza fulanun, ya, yakni dia sendirian melewati jalan itu, melakukan hal itu sendiri, berbeda dengan yang lain. Maka syadz secara bahasa di antara mananya adalah tafarrud. Jelas ya? At-tafarrud. Maka ketika mereka mengatakan sahihun ma'lul, maka ma'lul yang diinginkan di sini adalah illat lughatan, lughawi. Ya, ketika mereka mengatakan sahihun syadz, maka syadz yang dimaksud di sini adalah lughawi, bukan makna istilahi. Contoh, wa massalalahu, yakni Abu Ya'la Al-Khalili. Ini ucapannya Abu Ya'la Al-Khalili, ini sampai ke sahihun syadz, sampai situ ya ucapannya Al-Khalili. Selanjutnya ucapannya Syekh Ahmad Syakir, walam yaqsud bihadza taqayyuda, afwan, bihadza walam yaqsud bihadza taqayyudi, ya seharusnya. Nah, walam yaqsud bihadza cocok. Walam yaqsud bihadza at-taqayyuda bil istilah. Dia tidak memaksudkan dengan ini yakni makna istilah. Dia tidak memaksudkan dengannya untuk mengaitkannya dengan makna istilah. Baik. Contoh, wa masalahu bi hadisi Malikin fil Muwatta. Al-Khalili memberikan contoh hadis riwayat Malik dalam Muwatta annahu qala balaghana anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala balaghana anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Iya. Imam Malik mengatakan balaghana. Ini hadis-hadis balaghon. Dikatakan hadis-hadis balaghon dalam Muwatta, di mana Imam Malik mengatakan balaghana, telah sampai kabar kepada kami. Ini namanya hadis-hadis balaghon. Malik langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah. Jelas ya? Farwahu Malikun mu'dalan. Setidaknya ada dua perawi yang dihilangkan oleh Imam Malik rahimahullah antara dia dengan Abu Hurairah. Farwahu Malikun mu'dalan hakadha fil Muwatta. Namun warawahu mausulan kharijal Muwatta. Namun Imam Malik meriwayatkannya secara bersambung tapi di luar Muwatta. Di luar Muwatta. Faqad rawahu Ibrahimu ibnu Tahmana wa Nu'manu ibni Abdissalam an Malikin, ini an Malikin an Muhammad ibni Ajlan an abihi an Nabi Hurairah. Maka di sini nampak bahwa yang gugur antara Imam Malik dengan Abu Hurairah adalah apa? Muhammad ibn Ajlan dan ayahnya. Iya, Muhammad bin Ajlan dan ayahnya gugur. Dan sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, di antara alasan kenapa seorang ulama terkadang menggugurkan sanad yang sahih, yakni sanad ini dimiliki oleh Imam Malik. Ya, yakni Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Beliau punya sanad ini tentunya dan beliau tahu kesahihannya. Cuman mungkin dalam hadis-hadis balaghon beliau meringkas, tidak ingin berpanjangan menyebutkan sanad
tapi sanadnya beliau miliki, beliau tahu kesahihannya, beliau langsung mengatakan balagana, yakni ikhtisaran, untuk meringkas sanad. Untuk meringkas sanad, sebagaimana yang telah berlalu dalam penyebutan alasan sebagian ulama terkadang mengapa mereka menggugurkan seorang perawi dalam sanad. Tapi kata beliau, di sini ada dua orang perawi yang memperantarai Imam Malik dengan Abu Hurairah. Faqad sara al-haditsu ba'da bayan isnadihi sahiha. Maka hadisnya menjadi sahih setelah diketahui siapa perawi yang hilang. Ya, yakni Muhammad ibn Ajlan dan abihi, dan keduanya rawi yang makbul, yakni yang diterima. Taib, ini contoh hadis yang sahih tapi ma'lul. Sahih tapi ma'lul, yakni ma'lul secara lughatan, atau sahihun syadz misalnya ya. Nah, qala ba'dhum, contoh lain, wa dzalika aksul ma'lul. Fa innahu ma zahiruhu salamatu fattala fihi ba'da al-fahs al-qadi ala qadihin, wa hadza kana zahiruhu lilal bil idal falamma futtisha tabayyana wasluhu. Nah, sebagian ulama menjelaskan masih berkenaan dengan jalannya Imam Malik di sini. Imam Malik, hadis balaghah dari Imam Malik dari Abu Hurairah. Sebagian menjelaskan bahwa ini kebalikan dari definisi illat. Definisi apa? Definisi ma'lul. Apa definisi ma'lul? Kata beliau, karena ma'lul adalah zahiruhus salamah, hadis yang zahirnya selamat, tapi fattuliya fihi ba'dal fahs, tapi setelah diperiksa, uttuliya, diketahui adanya qadih, ada yang merusak. Jadi zahirnya selamat, zahirnya bersih, sahih, tapi setelah diteliti ada illat yang qadihah. Nah, sementara contoh balaghahnya Imam Malik yang disebutkan di atas, itu kebalikannya. Wa hadza, adapun jalannya Imam Malik ini, kana zahiruhu ilal wal idal. Zahirnya Malik dari Abu Hurairah, zahirnya adalah illat dan mu'dal. Tapi falamma futtisha tabayyana wasluh. Tapi setelah diperiksa dan dikumpulkan semua jalan-jalannya, ternyata sanadnya bersambung. Nah, ada yang mengatakan ini kebalikan dari ma'lul. Karena ma'lul zahirnya sahih, ternyata ada illat yang qadihah di dalamnya. Sementara contoh balaghahnya Imam Malik tadi, zahirnya dhaif, namun setelah diperiksa ternyata ternyata jalannya sahih. Baik, wallahu alam bissawab. Nah, summa qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, wa naqala Ibnu Salahi wa tabi'ahu an-Nawawi thumma as-Suyuti rahimahumullahu taala anna at-Tirmidzi samma an-naskha illatan min ilalil hadis. Ini masih penyebutan istilah-istilah di kalangan ulama yang mana mereka mengitlaqkan suatu kata bukan sesuai atau tidak sesuai dengan makna yang ishtahara bihi, bukan makna yang al-mustalah alaihi bainal mukhatibah, bukan makna yang disepakati oleh para pembicara, ya, oleh para ulama hadis. Mereka menggunakan suatu kata dan mereka punya makna tersendiri yang mereka menginginkan, imma makna lughawi atau makna yang lain yang merupakan istilah khusus bagi mereka. Di antaranya adalah Ibnu Salah mengutip dari At-Tirmidzi, ya. Kemudian An-Nawawi dan As-Suyuti mengikuti Ibnu Salah, ya. Taib, bahwa At-Tirmidzi menamakan nasakh sebagai illat, termasuk illah hadis. Wa naqala As-Suyuti fi at-Tadrib 'anil Iraqi rahimahumullah annahu qala fa in arada ya'ni Tirmidzi annahu illatun fil 'amali bil hadits fa sahihun aw fi sihhatihi fala. Ya, Al-Iraqi rahimahullah memberikan taujih terhadap kalamnya Tirmidzi. Apa maksudnya Tirmidzi menamakan nasakh itu sesuatu hadis yang mansukh, ya, hadis yang mansukh hukumnya dianggap itu ma'lul. Kata Al-Iraqi memberikan taujih, kalau yang dimaksudkan oleh Tirmidzi di situ adalah illat dalam beramal, yakni gara-gara ada nasakh, yakni hadis yang menjadi mansukh dan tidak bisa diamalkan, maka kalau itu yang dimaksudkan dengan illat, yakni illat yang membuat kita tidak boleh mengamalkannya, maka sahih, tidak masalah. Itlaq At-Tirmidzi nasakh, ya, mengitlaqkan untuk nasakh itu illat, tidak ada masalah. Kalau yang dimaksud dengannya illatun fil amal, yang menjadi sebab kita tidak beramal dengannya karena sudah mansukh, dan hadis yang mansukh enggak diamalkan. Tapi au fi sihhati, kemungkinan yang kedua, kalau At-Tirmidzi maksudkan bahwa nasakh itu adalah illat dalam kesahihannya, fala, maka itu enggak benar. Ya, itu tidak benar. Ya, jadi beliau mentaujih kalamnya At-Tirmidzi. Kalau At-Tirmidzi maksudkan di situ yakni illat dalam hal amalan sehingga tidak bisa diamalkan gara-gara mansukh, maka tidak ada masalah, kita bisa terima. La masyaha fil istilah. Namun kalau yang dimaksudkan oleh Tirmidzi, hadis yang mansukh itu berarti ada illat pada kesahihannya sehingga konsekuensinya semua hadis mansukh itu dhaif, maka fala, itu tidak bisa dibenarkan. Li'anna sahiha ahaditsa katsiratun
li'anna fis sahihi ahadits katsiratan mansukhatun. Karena di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ada banyak hadis sahih tentunya, tapi mansukh, terhapus hukumnya. Namun bersamaan dengan itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Summa qala rahimahullah, masih berkenaan dengan kalamnya Tirmidzi, walladzi ujzimu bihi, kata Syekh Ahmad Syakir, yang saya bisa pastikan berkenaan dengan kalamnya Tirmidzi adalah anna Tirmidziya in kana samman naskha illatan fa inni lam aqif ala dzalika fi kitabihi. Ya. Yang saya bisa pastikan adalah bahwa At-Tirmidzi kalaupun dia menamakan nasakh sebagai illah, ya, namun bersamaan dengan itu saya belum mendapati kalimatnya Tirmidzi ini dalam kitabnya. Wala'alli ajiduhu fihi ba'du. Ya, dan sebentar.
Taib. Lanjutkan, kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Asakir rahimahullahu taala, pada dasarnya saya belum mendapati kalamnya siapa? Pada dasarnya saya belum mendapati kalamnya ini, kalamnya siapa? At-Tirmidzi rahimahullah. Di mana At-Tirmidzi mengitlakkan kata illat yang dan yang diinginkan adalah beliau mengitlakkan an-nasakh sebagai illat. Kata beliau di sini, fa inni lam aqif ala dzalika fi kitabihi wa la'alli ajiduhu fihi ba'du. Saya belum mendapati di mana At-Tirmidzi mengucapkan ini, ya, mengitlakkan an-nasakh, mengitlakkan illah untuk nasakh, jelas ya, menganggap nasakh itu illat, dan mungkin nanti saya akan temukan, ya. Namun kata beliau, yang bisa saya pastikan dari kalamnya siapa? Al-Iraqi di atas, karena kan Iraqi memberikan dua taujih. Bisa jadi Tirmidzi menginginkan dengannya illat fil amal, dan ini kalau ini yang diinginkan maka sahih, atau bisa jadi At-Tirmidzi menginginkan illat fis sihah, dan ini tidak sahih, tidak benar. Jelas ya, tidak benar. Taib, sebentar. Ya, saya ulangi, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, yang saya bisa pastikan adalah bahwa At-Tirmidzi, kalaupun beliau menamakan nasakh sebagai illah, fa inna ma yuridu bihi annahu illatun fil amal bil hadis. Maka yang beliau maksudkan tentu saja hanyalah bahwa nasakh itu adalah illat dalam mengamalkan hadis, yakni yang membuat kita tidak boleh mengamalkan hadis itu. Kenapa? Karena dia mansukh. Faqat, mana ini saja. Wala yumkinu an yurida annahu illatun fi sihhatih, dan tidak mungkin yang diinginkan oleh At-Tirmidzi, ya, ketika beliau mengatakan nasakh itu illat, tidak mungkin maksudnya illat dalam kesahihannya, enggak mungkin. Nah, kenapa? Karena At-Tirmidzi rahimahullahu taala pernah menyebutkan suatu hadis mansukh namun tidak mendoifkannya, menunjukkan bahwa, ya, tidak ada korelasi ketika dikatakan nasakh berarti illat dalam kesahihannya, enggak. Kata beliau contohnya, li'annahu qala fi sunanihi innama kana al-ma'u minal ma'i fi awalil Islam. Kata At-Tirmidzi, hadis al-ma'u minal ma', air untuk mandi itu datang disebabkan keluarnya mani, itu berlaku di awal Islam. Summa nusikha ba'da dzalik. Kemudian hadis ini mansukh. Falau kana an-naskhu indahu illatan fi sihhatil hadis la sarraha bidzalik. Seandainya nasakh itu adalah illat menurut At-Tirmidzi, niscaya beliau akan menegaskan hal tersebut. Taib, wallahu taala alam bisawab. Dan jawaban dari siapa? Syekh Ahmad Syakir ini juga merupakan, ya, merupakan jawaban, ya, yang telah diutarakan lebih dahulu oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam An-Nukat. Taib. Ini selesai walillahil hamd pembahasan berkenaan dengan hadis al-mu'allal. Tsumma qala rahimahullahu taala an-naw'u at-tasi' 'ashar. Jenis hadis yang ke-19, al-mudtarib. Nah, al-mudtarib. Al-mudtarib ini termasuk hadis-hadis yang ma'lul. Ya, hadis-hadis yang ma'lul. Hadis-hadis yang mu'allal. Mengapa? Karena zahirnya kalau kita hanya melihat satu sanad saja, ya, zahirnya adalah as-salamah, sahih. Namun setelah dikumpulkan jalan-jalannya ternyata ada ikhtilaf dalam riwayat, ya, wala yumkinul jama' bainaha wala murajjih li ahadiha, ya.
Taib. Ternyata di dalamnya ada ikhtilaf dalam riwayat, kemudian tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dipadukan, dan tidak ada indikator yang bisa digunakan untuk merojihkan salah satunya. Ya, wallahu alam bissawab. Qala rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, apa definisi al-muttarib? Kata beliau, wa huwa an yakhtalifa ar-ruwatu fihi ala syaikhin bi'aini aw min wujuhin akhar muta'adilatin, ya, la yatarajjahu ba'daha ala ba'd. Al-muttarib adalah hadis di mana para perawinya yakhtalifu, mereka berbeda, berselisih dalam periwayatan, di mana mereka semua meriwayatkan dari syaikhin bi'aini, dari syekh yang sama. Kalau mereka berbeda pendapat tapi guru berbeda, ya bukan ikhtilaf namanya. Bukan ikhtilaf namanya kalau gurunya berbeda. Ini mereka semua meriwayatkan dari guru yang sama, namun outputnya berupa riwayat yang mereka riwayatkan ternyata berbeda-beda. Ini bagaimana bisa berbeda-beda riwayatnya sementara mereka semua meriwayatkan dari guru yang sama? Ya, min wujuhin ukhar. Ya, ikhtilafnya ya banyak bentuk. Ya. Jelas ya? Ada banyak bentuk ikhtilafnya, di mana masing-masing dari riwayat perawi ini muta'adilah. Muta'adilah artinya apa? Sama kuat, muta'adilah. Kalimat muta'adilah ini mengisyaratkan bahwa tidak mungkin ditarjih. Makanya beliau menguatkan setelahnya, muta'adilah la yatarajjahu ba'daha ala ba'd, di mana setiap dari jalan-jalan yang berselisih berbeda riwayat ini semuanya muta'adilah, sama kuatnya, tidak mungkin dirojihkan sebagiannya dan menggugurkan yang lain. Dan tentunya sebelum mentarjih didahulukan dulu menjamak. Jadi al-muttarib, suatu hadis dikatakan al-muttarib kalau berkumpul padanya 3 syarat. Suatu hadis nanti dikatakan muttarib kalau berkumpul 3 syarat, tiga-tiganya. Yang pertama ada ikhtilafur riwayah. Ya, ikhtilafu ar-riwayah ala syaikhin muayyan. Ini yang pertama. Adanya perbedaan riwayat dari guru yang sama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, la yumkinul jama' bainaha. Tidak mungkin dipadukan antara semua riwayat-riwayat ini. Dan yang ketiga, ya, wala yumkinu at-tarjih. Ya, atau wala yurajjahu ahaduha. Dan tidak bisa dirojihkan salah satunya. Tidak bisa dirojihkan salah satunya. Maka ini 3 persyaratan hadis dikatakan al-muttarib. Qala rahimahullah, wa qad yakunu taratan fil isnadi wa qad yakunu fil matan. Ittirab kadang terjadi pada sanad dan kadang terjadi pada matan, sebagaimana yang telah berlalu pada illat muallal. Walahu amsilatun katsiratun yatulu dzikruha wallahu alam. Dan hadis muttarib ada banyak contohnya, sangat panjang kalau mau dijelaskan. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal-awal, kalau ingin mencari contoh-contoh ya untuk setiap anwa al hadis yang disebutkan di sini, setiap nau hadis yang disebutkan di sini, bisa merujuk ke Ma'rifah Ulumil Hadisnya Al-Hakim rahimahullahu taala. Beliau sangat ihtimam menyebutkan contoh-contoh. Taib. Dan sebagian ulama menyatakan bahwasanya al-muttarib, ya, atau kebanyakan, kalau tidak mau dikatakan hampir semua hadis muttarib, kalau nggak mau dikatakan semuanya, itu pada dasarnya adalah hadis yang pada dasarnya sudah bermasalah. Yani selain gara-gara ittirab, dia dhaif karena faktor yang lain. Ya. Dia dhaif karena faktor yang lain. Kebanyakan contoh-contoh para ulama, ya, yang ketika mereka membawakan contoh hadis muttarib, itu kebanyakannya dhaif bukan gara-gara ittirabnya saja, tapi karena ada sudah sebab dhaif yang lain. Sebagaimana hadis misalnya tentang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah innaka syibta. Ya Rasulullah, Anda beruban. Ya, Anda beruban, kata beliau, syayyabatni Hudun wa akhawatuhu. Ya, membuat saya beruban, makna yang terdapat dalam surah Hud dan teman-temannya, saudara-saudaranya, yakni surah-surah yang menyebutkan tentang hari kiamat. 6. Surah-surah yang menyebutkan tentang kengerian hari kiamat. Itu yang membuat saya beruban. Tapi ini contoh hadis yang muttarib. Ini hadis yang sering dijadikan contoh oleh para ulama, ya. Ibnu Hajar rahimahullah taala juga menjadikan ini sebagai contoh hadis al-muttarib. Namun para ulama mengatakan bahwa selain ittirab, ini hadis punya sebab kelemahan yang lain,
sehingga tidak murni dikatakan dhaif gara-gara ittirab. Tidak murni dhaif gara-gara ittirab. Baik, wallahu alam bissawab. Nah, kemudian di bawah di sini disebutkan kalam oleh Syekh Ahmad Syakir ya. 6. Atau ini sebentar. Itu footnote hamish yang di bawah itu Syekh Ahmad Syakir bukan ya? Itu Al-Ba'is ya? Hah? Di hamish Muttarib. Oh iya. Soalnya di sini tidak ada apa enggak? Iya, taib. Di sini tidak ada rumusnya. Enggak ada rumus shin. Taib, labas. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil Ba'its, "Idza ja'a al-haditsu ala awjuhin mukhtalifah fil matni aw fil isnadi min rawin wahid aw min aksar fa in rajahat ihdar riwayataini aw riwayat bi syai'in min wujuhit tarjihi ka hifdzi rawihi aw dhabtihi aw kasrati suhbatihi liman rawa anhu kanatir rajihatu sahihatan wal marjuhatu syadzatan aw munkarah." Kata beliau rahimahullahu taala, 6. Kalau terjadi ikhtilaf, ya, kalau terjadi ikhtilaf pada suatu hadis, baik pada matan atau pada sanadnya, di mana khilafnya bersumber dari satu orang atau dari beberapa orang, yakni beberapa orang yang meriwayatkan dari satu orang yang sama, ya, dari guru yang sama. Kata beliau, kalau salah satu dari riwayat-riwayat itu ada yang lebih rajih, ya, bisyai'in min wujuhit tarjih, bisa dirajihkan dengan salah satu dari sebab-sebab tarjih, misalnya perawinya lebih ahfad, ya, atau lebih adbat, lebih dhabit, atau misalnya salah seorang di antara rawi ini lebih lama mulazamanya dengan syekh yang mukhtalafun dalam riwayatnya, ya, mukhtalaf fi riwayatihi, ya, maka ini bukan muttarib. Kenapa? Karena ada aujuh atau ada sisi-sisi yang bisa membuat kita mentarjih. Kalau demikian keadaannya, kanatir rajihatu sahihatan wal marjuhatu syadzatan aw munkara. Kalau demikian keadaannya, maka riwayat yang rajihah inilah riwayat yang sahihah, sementara riwayat yang marjuhah inilah riwayat yang syadza atau munkara. Ya kan? Kalau syadza mukhalafatul maqbul, kalau munkara mukhalafatul ad-dhaif. Baik, ini kalau bisa ditarjih, bisa dirajihkan. 6. Dan penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan al-jama' dan bisa jadi memungkinkan di jama'. Ya. Misalnya ada seorang guru, ya, meriwayatkan dari dia 2 orang muridnya, ya, atau misalnya 3 orang muridnya, masalan 3 orang muridnya, ya. Satunya meriwayatkan secara mursal, satunya meriwayatkan secara mausul, satunya menyebutkan sahabat yang berbeda misalnya, ya, atau satunya menyebutkan guru dari gurunya ini beda dengan yang lain, ya. Kadang bisa dikatakan bahwa ini syekh, murid yang meriwayatkan dari syekhnya secara mursal, ini mungkin syekhnya lagi malas untuk menyampaikan sanad lengkap, diikhtisar sanadnya. Sementara murid yang mendengarkan secara mausul, ini syekhnya lagi nasyid, lagi semangat menyampaikan, sehingga disampaikan sanadnya secara lengkap. Ya. Dan perbedaan guru bisa jadi, kita katakan bisa jadi si guru ini memiliki dua guru di atasnya. Kadang di majelis satu dia hanya sebutkan satu guru, dan di majelis yang lain disebutkan gurunya yang lain. Bisa jadi itu namanya apa? Tariqatul jama', bisa dipadukan. Nah, kalau tidak bisa dipadukan, maka pindah ke langkah yang kedua, yaitu tarjih, yang disebutkan di sini oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Ya. Kalau bisa ditarjih, maka tentunya ini bukan muttarib. Atau sebelumnya kalau bisa dijama', maka ini juga bukan muttarib. Kata beliau, wa in tasawatir riwayat wa amtana tarjihu kana al-haditsu muttariba. Nah, kalau semua jalan-jalannya sama kuat, tidak bisa ditarjih, barulah hadis tersebut dinamakan muttarib. Wattirabuhu mujibun li dha'fihi, dan ittirabnya itu mengharuskan dhaif riwayat tersebut, dhaif, illa fi halatin wahidah, kecuali pada satu keadaan tidak dihukumi dhaif. Kapan? Wa hiya an yaqa al-ikhtilafu fi ismi rawin aw ismi abihi aw nisbatihi masalan, yaitu kalau khilafnya dalam masalah nama perawi atau nama bapaknya atau nasabnya, misalnya wa yakunu rawi thiqatan, namun pada dasarnya rawinya thiqah. Misalnya terkait tadi, ada yang mengatakan Amr bin Dinar, ada yang mengatakan Abdullah bin Dinar, ya, ada yang mengatakan misalnya yang lain, atau ada yang menggunakan nisbah kufi, satunya menisbatkan menggunakan nisbat al-Iraqi masalah. Ini khilaf
tapi khilafnya ini semua sepakat bahwa orangnya ini adalah si fulan. Cuma mereka khilaf dalam apa? Mereka khilaf dalam masalah penyebutan namanya. Tapi mereka semua mengatakan bahwa ini semua orangnya satu, yang ini nih, si fulan. Ini yang maka apa ittirab dalam masalah nama perawi seperti ini, wala yadurrul ikhtilafu fi ma dzukir. Ya, tidak masalah. Kata beliau apa? Fa innahu yuhkamu lil hadits bisihhah. Hadisnya tetap dihukumi sahih dan ikhtilaf tersebut tidak bermasalah. Ma tasmiyatihi muttariban, walaupun dinamakan sebagai hadis muttarib. Wa fi sahihaini ahaditsu katsiratun bihadhil mathabah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada banyak hadis yang semisal ini, yakni yang ittirabnya gara-gara perbedaan dalam nama perawi. Kemudian ada juga ittirab dikarenakan adanya perbedaan dalam matan tapi tidak memberikan dampak signifikan, misalnya seperti yang disebutkan contoh oleh sebagian ulama dalam hadis muttarib adalah ittirabnya pada para perawi, ya, atau ikhtilaf para perawi ini asal hadisnya dalam as-sahih, ya, cuman ada ikhtilaf mereka dalam hal dalam kisah Jabir ibn Abdullah ketika pulang bersama dengan Nabi SAW dan rombongannya, saya lupa pulang dari jihad atau pulang dari yang lain, kelihatannya pulang dari jihad. Di tengah jalan ontanya lambat jalannya. Kemudian Nabi SAW membeli ontanya Jabir. Dan kata Jabir bin Abdullah, saya mau jual, saya terima, saya jual onta saya dengan syarat barang saya tetap di atasnya sampai ke Madinah. Maka Nabi SAW menerimanya. Disebutkan di situ ada ikhtilaf dalam masalah berapa harga ontanya. Ada yang menyebutkan sekian uqiyah, ada yang mengatakan sekian puluh uqiyah misalnya. Dan tidak ada murajjih. Ya. Ini ikhtilaf dalam masalah harga onta, ini tidak memberikan dampak signifikan pada hukum, pada makna yang bisa diambil, pada ibrah yang bisa diambil dari hadis ini. Jelas sampai sini? Karena itulah ittirab yang disebutkan oleh para ulama sebagai contoh ittirab yang tidak membahayakan, yaitu seperti ini. Ittirab dalam matan tapi sebenarnya matanya tidak signifikan. Ya, tidak memberikan dampak signifikan pada makna riwayatnya. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Qala rahimahullahu taala wa kadza jazama az-Zarkashi bidzalika fi mukhtasarih. Ya, ini juga dinyatakan secara tegas oleh Az-Zarkashi dalam mukhtasarnya, di mana beliau berkata faqala wa qad yadkhulul qalbu wasyudzudu wal ittirabu fi qismi sahih wal hasan. Terkadang ada hadis maklub misalnya Amr bin Murrah menjadi Murrah bin Amr misalnya, ya, yakni ini muallal. Jelas sampai sini illat, tapi illatnya ini ghairu qadihah. Bisa jadi ittirab dalam masalah al-qalb, yakni maklub, ya, al-qalb yang dimaksud di sini maklub pada nama perawi tapi tidak membahayakan. Demikian pula syadz yang sudah berlalu, sudah disebutkan, ya. Kadang ada hadis sahih tapi syadz, ya, atau ittirab, ada juga hadis ittirab tapi tidak merusak. Kata beliau terkadang ada hadis maklub, syadz ataupun ittirab tapi masuk dalam jenis sahih dan hasan, ya, yakni karena tidak membahayakan, tidak merusak keabsahan sanadnya. Naqala keabsahan matanya. Naqala dzalika Suyuti fi tadrib. Naam, wallahu alam bissawab. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala selanjutnya berkenaan dengan maudhi wuqu'i al-ittirab. Tempat terjadinya ittirab, bahwa kadang ittirab terjadi pada matan dan terkadang pada sanad. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.